Waalaikumsalam. Mama. Sayang, kamu kenapa, Nak? Sayang, udah jangan nangis lagi, ada Mama di sini kok, sayang. Kenapa? Ma, semalam aku mimpi. Mimpi apa, sayang? Tapi Ma, mimpinya kayak beneran. Di mimpi itu, aku ngeliat Tante Dewi dorong Emma dari jendela. Kok bisa sih Naila itu tahu tentang itu? Dia datang langsung menuduh kamu yang bunuh Emma. Mama heran deh, apa kamu pernah bilang-bilang sama orang? Hah? Yang mana pernah, nggak mungkin lah, mamanya ada aja di pertanyaannya, masa aku bilang-bilang? Ya terus Naila tuh tahu dari mana coba? Dari mana? Ya aku juga nggak tahu, Ma, kenapa nanya sama aku sih? Kamu ini memang semua pekerjaan gak ada yang beres. Mama, udah deh, sekarang Mama tenang aja. Aku akan beresin masalah ini sebelum masalah ini semakin besar. Kamu mau kemana? Ya beresin masalah ini lah, Ma. Jadi ngapain kamu di sini? Ardi, kenapa Naila tega banget menuduh aku yang mau bunuh Emma, Ardi? Kenapa, Ardi? Naila ke rumah kamu? Iya, Naila datang ke rumah aku. Dia marah-marah. Dia bilang katanya aku yang membunuh Emma. Dia menuduh aku tanpa bukti. Padahal semua kan juga tahu bahwa Emma itu meninggal karena kecelakaan di jalan. Hardi, aku rasa Naila cemburu sama aku. Karena dia lihat aku main ke sini. Aku menghabiskan waktu sama kamu dan Tiara. Makanya dia fitnah aku seperti itu. Aku juga yakin kalau dia cemburu sama aku. Karena kita sudah seperti keluarga. Kita menghabiskan waktu bersama anak kita, bahagia bersama anak kita. Sedangkan dia dan anaknya Mirza. Naila mungkin aja cemburu. Tapi dia tahu dari mana soal Dewi membunuh Emma. Apa tadi dia dengar pembicaraan aku sama Mirza? Ya Allah, itu kan cuma mimpinya Intan. Sekarang dia belum pulang, pasti dia ke rumahnya Mirza ini. Ya udah, kamu sekarang pulang dulu. Nanti saya akan ngomong sama Naila. Ardi, gampang banget kamu dihasut. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, tidak bobo digigit nyamuk. Naila tuh kenapa sih? Kenapa dia harus gegabah? Nuduh Dewi tanpa bukti. Dewi bisa aja nuntut dia. Aku gak mau Naila di penjara. Ada apa, Mas? Kita ngobrol di luar. Ada yang perlu kita bicarain. Nah, kamu tuh kenapa sih? Hah? Bisa-bisanya kamu tuh udah Dewi, dia yang nyelakain Emma tanpa kamu punya bukti apa-apa.
Mas, si Dewi ngadu sama kamu? Bukan gitu sayang. Aku mohon kamu jangan gegabah. Aku gak mau kamu dituntut sama Dewi gara-gara kamu udah nuduh dia yang enggak tanpa bukti. Aku bukannya gegabah, Mas. Aku cuma yakin aja di mimpinya Intan itu emang ngasih petunjuk. Ya mungkin Allah emang ngasih petunjuk, Mas. Mungkin itu petunjuk dari Allah, tapi yang namanya mimpi, firasat, itu gak bisa kita jadiin bukti. Kita gak bisa jadiin petunjuk untuk polisi. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu gak percaya sama aku sama Intan? Aku yakin firasat aku tuh bener. Dan emang udah terbukti kan, Mas? Dari perasaan aku, kamu yang selalu pakai logika. Emma! 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 Itu kan sepatunya Emma. Ah, Mama! Ma! Intan. Sayang, kenapa sayang? Kenapa? Udah, ada apa sayang? Ma, aku mimpi lagi, Ma. Aku ngeliat itu lagi. Kamu mimpiin Emma lagi? Aku ngimpi ingat sepatunya Emma di dekat pohon yang ada di rumahnya Tante Dewi. Di halaman belakangnya. Mas, menurut kamu ini mimpi doang apa gimana ya? Atau enggak mungkin Emma ingin ngasih tahu sesuatu, Mas? Kalau misalkan emang ada yang membunuh dia. Aku yakin Tante Dewi yang ngebunuh Emma, Ma. Mas, kita harus lidikin ini, Mas. Kita nggak bisa diem aja dan Emma kasihan, Emma nggak tenang, Mas. Tolong, Mas, untuk masalah ini coba kau pakai hati kamu. Jangan pakai logika. Aku akan coba periksa rumah Dewi. Aku pergi dulu. Iya, Mas. Apa benar mimpi Intan itu pertanda kalau Emma minta aku menyelidiki kematiannya? Sebenarnya bisa jadi itu cuma mimpi. Naila datang ke rumah aku. Dia marah-marah. Dia bilang katanya aku yang membunuh Emma. Dia menuduh aku tanpa bukti. Padahal semua kan juga tahu bahwa Emma itu meninggal karena kecelakaan di jalan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sebenarnya siapa yang harus aku percaya? Aku ngimpi ingat sepatunya Emma di dekat pohon yang ada di rumahnya Tante Dewi. Di halaman belakangnya. Mungkin sebaiknya aku periksa rumah Dewi aja. Untung jalanannya sepi. Jadi nggak akan ada orang yang curiga kalau aku ngendap-ngendap masuk ke dalam. Bener yang diceritain sama mimpinya Intan. Halaman belakangnya Dewi kayak gini.